Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkah Ibu ya. Hujannya turun. Saya tadi ragu loh, ini ramai enggak yang hadir ya? Ternyata tetap banyak ya, alhamdulillah. Tidak mengurangi semangat ibu untuk hadir pada pengawasan ini. Semoga kehadiran kita dengan hujan yang bukan halangan ini bagi kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya pada sore ini kita akan mengkaji tema kita hari ini adalah tamu yang pasti datang. Nah, ini tamu yang pasti datang. Tamu ya. Ya. Baik, kita akan membahas ini 3 tamu yang pasti datang nih. Di tamu itu ada 3 jenis ya yang dia akan datang ke kita. Nah, coba kita bahas pada sore ini yang semoga saja nanti bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang kita lalui jalani dalam hidup kita ini itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita bicara tamu itu pasti artinya orang yang di luar kita Ibu ya. Artinya orang berkunjung ke kita, itu tamu. Baik itu teman, baik itu saudara, keluarga kita, atau tamu yang belum kita kenal, dia datang bertamu ke rumah kita. Yang jelas kita tidak akan mau pada tamu yang tak diundang. Tahu kan Ibu tamu tak diundang? Kenapa? Maling. Nah, itu nggak diundang gitu ya. Dia bertamu nggak diundang gitu. Jadi tamu itu orang yang datang pada kita. Nah, kalau tamu yang datang ke rumah kita dia berkunjung, ternyata ada tamu yang pasti datang, ya, dia pasti datang ini. Tamu yang 3 ini pasti datang dia ini ke kita ini. Jadi penasaran nggak siapa aja itu tamu yang 3 yang pasti datang ke kita ini? Yang pertama Ibu adalah rezeki. Nah, ya kan? Ini tamu ternyata rezeki ini. Kenapa? Karena dia datang ke kita, ya buktinya apa yang kita rasakan sekarang, yang kita dapatkan sekarang, nikmat yang kita rasakan sekarang, itu datang ke kita, ya kan? Nah, apalagi Ibu nih, jodoh itu juga tamu loh, ya kan? Orang bertamu dulu baik orang tuanya atau bapak waktu itu ya masih muda, ya itu rezeki datang. Ada yang dalam bentuk makanan yang datang kepada kita. Ada orang tiba-tiba datang mengantarkan berkah ke rumah kita, berkah. Ya. Ada orang tiba-tiba mengantarkan makanan ke rumah kita, itu rezeki. Ada orang mencari pekerjaan di kantor ini, kok malah dapatnya di kantor ini. Ada juga, ya, karena memang datang ke kita. Wal yarzuq min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datangnya tidak dikira-kira. Ini tuh rezeki, ya. Ada juga rezeki itu bentuknya itu kesempatan. Ibu, tidak semua orang loh sampai seusia ibu ini masih sehat. Ibu masih diberi kesempatan. Ya, saya bersyukur, ibu-ibu bersyukur karena kita diberi kesempatan, masih bisa ngaji bareng, gitu. Masih bisa jalan ke masjid ini. Oh, ada orang menggerakkan tangannya harus mendatangkan terapis gitu ya, untuk menerapi. Orang hanya untuk ngomong harus didatangkan tukang belajar biar bisa ngomong, harus ada ahlinya. Tapi kita nggak perlu, bisa jalan, bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa jalan kaki gitu. Itu rezeki. Ya, rezeki apa? Kesempatan.
Itu juga rezeki. Yang namanya rezeki itu adalah kesehatan. Itu juga rezeki. Jadi kita diberi kesehatan. Ada orang makannya sama loh. Sampai makan apa? Saya makan sayur biasa, gulai biasa. Kok sampai sehat? Kok saya enggak? Gitu kan. Ya kan? Sampai minum teh manis. Iya, saya minum teh manis. Kok sampai kok enggak gula? Saya kok gula? Gitu. Kenapa? Karena rezeki orang itu beda. Makanya kita harus senantiasa bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kata kunci dari rezeki yang tamu ini adalah jangan khawatir bahwa rezeki itu akan datang kepada kita. Baik itu yang kita dapatkan dengan bekerja, itu namanya gaji, honor gitu ya, ataupun yang kita tidak kira-kira datangnya. Itu yang dinamakan dengan apa namanya? Wal yarzuq min haitsu la yahtasib. Rezeki. Yang kedua, ya, siapa ini tamu yang pasti datang itu adalah takdir. Nah, ini takdir. Takdir itu apa? Ketentuan Allah yang sudah ditentukan kepada kita umat manusia. Jadi ada takdir yang ditentukan oleh Allah, ada takdir yang ditentukan oleh kita. Nah, saya jelaskan ini. Takdir yang ditentukan oleh Allah, misalnya siapa orang tua kita, kita lahir di mana, hidup kita nanti usianya sampai berapa, itu yang menentukan Gusti Allah. Umurnya nanti sampai berapa, itu takdir yang ditentukan oleh Gusti Allah. Tidak bisa manusia mengira itu. Apa ada ibu sini yang tahu kira-kira usia sampai berapa? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Ada orang yang usianya ratusan tahun, ada bayi baru lahir langsung meninggal, ada. Itu takdirnya, itu tidak bisa dirubah. Ya. Jadi ada orang kecewa, saya kenapa enggak saya anaknya presiden aja gitu. Nah, karena takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, seperti hidup mati kita, rezeki kita dan segala macamnya, itu jodoh kita pun Allah yang menentukan itu semua. Lalu takdir yang kita bisa rubah itu ada enggak? Ada. Ketika kita hidup di dunia ini, kita mendapatkan jodoh kita siapa, kita mencari rezeki kita seperti apa, kita merubah hidup kita seperti apa, itu bisa gitu. Jadi saya takdir saya miskin, saya nggak perlu bekerja, itu salah itu. Ya, kita harus bekerja kalau untuk merubah. Buktinya orang-orang yang bekerja itu kerja keras, tekun, gigih adalah orang-orang yang sukses. Jadi sampai ada pepatah mengatakan hasil itu tidak akan membohongi usaha. Jadi usaha kita ini, apa yang kita lakukan akan sesuai dengan usaha yang kita lakukan hasil. Karena itu kalau takdir kita misalnya saya ingin pandai, ya belajar. Saya ingin sehat, ya jaga kesehatan. Jangan kita berpikir, wah saya udahlah paling saya makan apa aja. Kalau kita ingin sehat, jaga tuh kesehatan. Ya, kita ingin tubuh kita bugar, jaga tuh pola makan, jaga tuh pola pikiran kita. Jangan mikir yang berat-berat. Ya, kalau kita sanggup ya pikirkan, kalau enggak usah. Gitu. Kan dokter kan sampai mengatakan tuh ada penyakit misalnya kayak asam lambung itu biasanya berkaitan dengan pikiran. Stres itu bisa menyebabkan penyakit asam lambung dan lain. Dokter juga mengatakan terlalu memikir keinginannya banyak, tapi nggak kesampaian, itu sakit kepala ya, migrain. Kayaknya bener ini ya. Jadi kalau kita tuh pengen ini, pengen itu, tapi orang kesampaian, akhirnya mumet, gitu. Mumet akhirnya sakit kepala. Sakit kepala nggak mari-mari, yang sebelah kakinya biasanya itu disebut dengan migrain. Nah, jadi kalau mikir terasa berampur dulu ya, mikirkan yang enteng-enteng aja ya. Misalnya mikir negara rasa, misalnya presidennya, mikirin provinsi udah ada sultan dah, nggak usah kita mikir gitu. Jadi kita pikirkan aja diri kita, keluarga kita, anak kita. Gitu. Karena ada orang kadang mikir terlalu berlebihan, stres bu, ya.
dia nggak mampu sebenarnya otak untuk mikir, tapi dia pikir aja terus. Akhirnya stres naik lagi ke atas sedikit lagi, itu namanya depresi. Nah, kalau udah depresi itu kan sudah mulai ingatannya sudah mulai berkurang. Ya. Takdir itu tamu yang tidak ada. Dia pasti datang. Misalnya kita nanti, oh saya berobat begini-gini, tapi usia kita sampai di situ, ya sudah sampai di situ. Takdir kita. Terus kita sudah berusaha pengen mencari jodoh ini. Misalnya ada anak-anak sekarang kan, oh saya pengen sempurna, calon istri saya begini, calon suami saya begini. Dapatnya mentoknya itu, ya sudah begitu takdirnya. Harus diterima itu. Kan ada orang nggak nikah-nikah, kenapa nggak nikah-nikah? Ya belum ketemu pangerannya, maksudnya kan. Kok nggak ketemu gitu kan? Ya terlalu ideal mikirnya gitu kan. Jadi terlalu banyak milih. Kalau terlalu banyak milih juga tidak baik begitu ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan juga begitu tuh. Saya tanya mahasiswa-mahasiswa saya yang S2, S3 itu usia sudah 25 ke atas, belum nikah belum? Lah kok belum? Wah, ketemu ini kurangnya ini Pak, ketemu ini kurang. Ya memang manusia itu tempatnya banyak kurang. Tidak ada yang sempurna manusia itu sebenarnya. Nah makanya menikah itu adalah kekurangan diisi oleh kelebihan pasangannya. Makanya saling melengkapi itu di situ. Gitu. Kalau misalnya ada orang berpikir, saya pengen dapat pasangan saya udah kaya, udah punya rumah, udah punya pekerjaan mapan, ya susah. Kalaupun ada tuh hanya beberapa orang, tidak banyak. Anak sultan gitu, anak pejabat gitu. Kalau orang biasa ya. Karena kalau banyak mikir mungkin saya belum dapat jodoh kan. Karena memang benar ada teman saya lambat nikah itu karena terlalu banyak milih. Terlalu banyak milih saya juga nggak bagus gitu loh. Pengen ayu banget gawe dewe. Iya kan pengen ayu, kalau orang lanang kan biasanya gitu, pengen ayu dewe. Tetapi kalau takdir yang misalnya seperti saya katakan, kita ingin hidup baik, kita ingin hidup sukses, kita ingin pandai, kita ingin sehat gitu, itu takdir yang bisa kita rubah dengan pola hidup. Dan itu dikatakan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, ya, tidak akan merubah nasib manusia itu kecuali manusia itu sendiri yang merubah. Nasib kita yang berubah ya kita. Kita ingin baik ya kita yang berubah. Keluarga kita ingin baik ya kita yang berubah. Bukan Gusti Allah. Allah membebaskan kepada kita untuk menentukan kita ini mau jadi apa dan seperti apa. Itu tamu yang kedua ya, yang pasti datang ke kita. Nah ini yang ketiga begini ini. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah betul. Ini tamu yang ketiga yang pasti datang itu adalah kematian. Kenapa dia pasti datang? Dia akan datang sama kita siap enggak siap. Oh tunggu dulu anak saya dirantau nggak bisa. Saya dulu berdoa orang tua saya semoga saya pas mereka mau meninggal saya bisa ketemu, nyatanya dua-duanya nggak bisa. Doa saya nggak dikabulkan Gusti Allah. Saya pulang ibu bapak saya sehat aja. Begitu saya sudah di sini ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, saya nggak bisa meninggal. Udah dikuburkan baru saya bisa nyampe. Itu sudah tidak bisa ya. Jadi apabila datang ajal mereka itu manusia itu tidak bisa dimajukan juga nggak bisa dimundurkan. Nah itu pasti ya. Dan dia pasti akan datang. Karena ajal ini adalah tamu ibu, ya pasti akan datang ke kita. Siap nggak siap? Kita biar punya kesempatan untuk banyak beribadah. Jadi begitu. Karena dia pasti datang, kadang orang nggak merasa itu. Kenapa saya katakan begitu? Ada orang yang merasa saya akan mati itu jauh. Buktinya apa? Banyak orang nggak mau toh. Itu. Ada orang diajak, ayo bu, sholat lah. Kapan lagi sholat? Lah sampean aja duluan, saya nanti. Tak mau dia sholat. Ada orang ayo bu ke masjid pengajian, monggo bu. Saya yakin ibu pernah ngajak orang, monggo bu, ibu duluan. Gitu kan. Dia tak mau. Ya. Dia tidak padahal dia bersyukur tuh diingatkan oleh ibu-ibu seperti itu. Ya. Kalau anak-anak muda oke lah ibu. Tapi kadang ada
Orang tua tak mikir, anak muda kan mikirnya kan sepele. Gede no, usia aku masih panjang. Emang mati itu menunggu usia panjang? Kan tidak. Gitu. Tapi nyatanya ada orang yang seperti itu. Nah, apalagi kita usianya sudah berusia gitu. Kapan lagi Mas sampai ada kita mengatakan, ya ampun Pak, Bu, wis tuwa, kok ya orang tobat-tobat. Kan kayak gitu. Bahwa kematian itu banyak orang tidak sadar bahwa dia itu akan mati. Makanya kenapa kita itu kalau ada orang meninggal, kita disuruh takziah. Itu sebenarnya mengambil pelajaran. Saya juga akan seperti itu. Kenapa kita kalau ada orang sakit, kita disarankan untuk nengok orang sakit, tilik orang sakit. Kenapa? Karena kita juga seandainya kita seperti itu, begitulah. Maka jangan sampai kita itu sakit. Gitu. Kadang-kadang orang tidak menyadari itu. Orang menganggap bahwa dia, kalau kita melihat, kalau ibu-ibu pergi orang misalnya ke mall ya, rasanya orang tidak ada yang sakit di sana. Ya, orang semuanya senang gitu, yang ada cuma guyu, makan enak ya kan. Berjam-jam jalan muter nyari ini nyari, tidak ada pegel-pegelnya. Tapi coba mendengarkan ceramah setengah jam itu udah gelisah gitu ya, udah pegel rasanya. Itulah manusia ya. Godaan dunia itu memang luar biasa. Ya, seperti bapak-bapak nonton bola tuh loh Bu, bal-balan. Nonton bola ya 45x2 gitu, nanti tambah jeda 15 menit. Apalagi perpanjang waktu itu nggak capek-capek tuh mata ya. Paling masuk rumah pun nggak ngerti, nggak weruh gitu. Saking mau fokusnya. Tapi coba suruh baca Yasin, saya bimbing teman-teman baca Yasin itu. Ada baca Yasin baru ayat 10 udah mandu-mandu. Kok giliran nonton bal-balan di pos ronda, paling semangat bapak itu gitu. Jadi memang godaannya seperti itu. Itu materi kita hari ini, bahwa ada 3 tamu yang pasti datang ke kita. Yang pertama itu adalah rezeki, yang kedua adalah takdir, yang ketiga adalah kematian. Dan dia pasti akan datang kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini, saya persilahkan kalau ada.